Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yustian Cahyani dengan NIM A1I1200081, jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan jawaban saya pada UTS Pendidikan Inklusif. Jadi pertanyaan pertama adalah, jelaskan dengan pendapat Anda konsep pendidikan inklusif itu. Jadi menurut saya pendidikan inklusif adalah sebuah wadah atau sistem layanan pendidikan yang memberi kesempatan bagi anak yang berkebutuhan khusus untuk mengenyam pendidikan dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Baiklah, kemudian kita berlanjut ke pertanyaan kedua, yaitu jelaskan di mana letak kebaikannya bagi peserta didik berkebutuhan khusus ketika mereka disekolahkan di sekolah inklusif. Jadi dengan bersekolah di sekolah inklusif, anak berkebutuhan khusus itu akan mendapatkan berbagai manfaat. Itu yang pertama, hak dan kewajibannya yang sama dengan peserta didik reguler lainnya di kelas. Kemudian yang kedua, berbagai fasilitas untuk belajar dan mengembangkan diri terlepas dari keterbatasannya. Ketiga, dorongan untuk lebih percaya diri. Keempat, kesempatan untuk belajar dan menjalin persahabatan bersama teman sebayanya. Pertanyaan ketiga, jelaskan apa yang dimaksud dengan lingkungan inklusif yang ramah pembelajaran. Jadi lingkungan inklusif yang ramah pembelajaran yaitu lingkungan pembelajaran yang kegiatannya mendidik anak berkebutuhan khusus atau ABK yang mengikuti pendidikan di sekolah reguler sesuai dengan anak. Artinya pembelajaran yang berpusat pada anak dan keaktifan anak serta ABK merasa aman dan nyaman berada di sekolah reguler untuk mengikuti pembelajaran bersama siswa normal lainnya sehingga mereka dapat hidup mandiri di kemudian hari. Dan keempat, jelaskan perbedaan kelas inklusif dan kelas konvensional. Jadi kelas inklusif adalah kelas yang memberikan pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK. Di kelas ini, baik anak yang berkebutuhan khusus maupun tidak akan belajar di kelas yang sama dan mendapatkan pendidikan yang serupa. Sedangkan kelas konvensional yaitu kelas yang dilakukan secara langsung dan bertatap muka langsung bertemu dan biasanya dilakukan di kelas. Kemudian pertanyaan yang kelima, jelaskan karakteristik sekolah inklusif yang ramah pembelajaran. Jadi karakteristik yang pertama adalah pembelajaran yang ramah, kedua kurikulum pembelajaran, dan yang terakhir adalah aspek-aspek penting dalam LIRP. Pertanyaan keenam, jelaskan manfaat sekolah inklusif yang ramah pembelajaran untuk guru dan orang tua. Manfaat untuk guru, yang pertama, mendapatkan kesempatan belajar cara mengajar yang baru dalam melakukan pembelajaran bagi anak yang memiliki latar belakang dan kondisi yang beragam. Kedua, membangun pengetahuan bagaimana anak belajar dan apa yang anak pikirkan sambil melihat peluang mengembangkan sikap positif. Mengajar bukan suatu beban, tetapi sesuatu hal yang menyenangkan. Selanjutnya, peluang emas untuk memperkuat gugus dan kelompok kerja guru atau KKG, di mana antar guru saling belajar. Kemudian, mendorong anak menjadi lebih kreatif dan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Orang tua dan anak akan memberikan umpan balik secara positif dan mereka mendukung program yang ada di sekolah. Kemudian yang terakhir, guru mendapat pengalaman yang lebih luas dan profesional. Kemudian manfaat untuk orang tua, yang pertama, orang tua sadar bagaimana pentingnya membantu anak dalam belajar. Kedua, merasa dibutuhkan karena terlibat secara langsung untuk membantu anak belajar. Ketiga, merasa terlibat dan dihargai sebagai mitra setara dalam memberikan kesempatan belajar yang berkualitas untuk anak. Selanjutnya dapat belajar bagaimana cara membimbing anaknya di rumah dengan lebih baik dengan menggunakan teknik yang digunakan guru di sekolah. Kemudian orang tua juga belajar berinteraksi dengan orang lain serta memahami dan membantu memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat. Dan terpenting orang tua mengetahui bahwa anaknya dan juga semua anak lainnya menerima pendidikan yang berkualitas. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, bagaimanakah langkah-langkah yang perlu ditempuh dalam mengkondisikan lingkungan sekolah inklusif yang ramah pembelajaran? Jadi yang pertama adalah membentuk tim LIRP, kedua mengidentifikasi kebutuhan, ketiga menciptakan sebuah visi, keempat merancang pengembangan LIRP di sekolah, kelima mengimplementasikan rencana, dan terakhir adalah mengevaluasi rencana dan merayakan keberhasilan. Kemudian pertanyaan yang terakhir adalah uraikan best practice pengelolaan pembelajaran dalam sekolah inklusif. Jadi best practice itu merupakan suatu cara paling efisien dan efektif
untuk menyelesaikan suatu tugas berdasarkan suatu prosedur yang dapat diulangi yang telah terbukti manjur untuk banyak orang dalam jangka waktu yang cukup lama. Baiklah, itu saja jawaban dari pertanyaan UTS saya dan yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.